Lu cek lu. Lu masuk ora? Visual Pokemon. Lu tes lu. Coba. Pik. Pik masuk enggak? Masuk. Pik. Masuk angin. Ada berjalan ya, Pak. Aman lu. Karena webo. Masuk. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, jadi pada sore hari ini kelompok Anda praktek ya. Praktek peradilan pidana. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ini ketua kelompoknya siapa? Saya, Pak. Atta. Ya. Atta itu selaku ketua majelis ya? Ya, ketua majelis saya. Oke. Koordinatornya siapa? Atta juga? Sama Mas Jalu kalau koordinator. Mas Koordinatornya Jalu ini jadi hakim anggota. Oke. Apakah Anda semua sudah siap? Sudah siap, Pak. Sudah siap. Oke, kalau sudah siap, maaf saya tidak bisa hadir langsung karena nanti malam saya ke Malang sehingga harus persiapan. Tapi saya bisa melihat dari tempat saya bagaimana Anda praktek. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan nanti. Apa yang saya nilai gitu ya. Yang saya nilai itu adalah penghayatan. Anda sebagai ketua majelis, Anda sebagai anggota, Anda sebagai JPU, Jaksa Penuntut Umum, Anda sebagai terdakwa, Anda sebagai saksi, kemudian sebagai pengacara, dan petugas yang lain. Kemudian yang kedua, saya nilai kaitannya dengan koordinasi. Dan kemudian pembagian tugas. Nah, oleh sebab itu, maka supaya nanti waktunya bisa selesai, karena tidak ada sidang ditunda ya. Jadi sekali praktek itu sampai putusan. Nah, oleh sebab itu, maka nanti tidak ada pembacaan mengenai dakwaan. Itu prememori. Kemudian duplik replik juga sama. Itu nanti prememori saja. Nah, yang perlu dibacakan itu kaitannya dengan putusan. Dan juga saya akan melihat bagaimana ketua majelis itu membuka sidang, kemudian menutup sidang. Itu. Nah, beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mohon Anda perhatikan. Apakah bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa dipahami. Pak, kalau untuk dakwaan dan tuntutan mungkin kita anggap dibacakan aja, Pak. Jadi Pak, kayak sidang aslinya gitu loh, Pak. Sidang, tapi nanti waktunya terlalu lama. Karena kelas B itu saya harus masuk sama dengan Anda praktek, mungkin nanti masih bisa ngejar itu ya untuk yang kelas B. Oke. Nah, oleh sebab itu karena ini waktunya udah mundur ya. Tadinya kan 2:30 ini sudah jam hampir 3:30 itu, jadi sudah mundur 1 jam. Tapi nggak apa-apa, yang dibacakan boleh, tetapi depannya aja ya. Yang depan atau bagian yang Anda anggap penting, dan memang itu juga akan menjadi dasar nanti bagaimana misalkan saja kaitannya dengan duplik dan replik. Boleh dibacakan, tapi paling tidak depannya ya, itu juga penting. Apakah bisa dipahami?
Bisa Pak, bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ini ada Pak satu. Ya. Mungkin untuk kelancaran hari ini mungkin teman-teman yang bergabung mohon off mute ya. Ya. Oke, saya tanya. Nah, tadi masih on mute. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Oke, ya itu untuk koordinasi ya. Saya mau tanya kepada koordinator ini, Mas Jalu. Itu sidang pertama sampai nanti terakhir hakimnya tetap ya? Kebetulan sama Pak, karena kita juga menghemat waktu untuk tidak tukar-tukar, jadi kita buat sama Pak. Oke, ya bagus. Jadi tetap ya berarti ya tetap Mas Atta sebagai ketua majelis kemudian didampingi oleh anggota. Berarti tidak ada pergeseran maksud saya. Iya Pak, karena waktu untuk biar lebih efektif dan efisien kami setting untuk tidak bergantian Pak. Dan itu kesepakatan juga Pak. Baik, kalau begitu Anda yang di fakultas tolong Anda mau saya ambil dokumennya dulu. Baik Pak. Ketua majelis sama anggota tolong duduk berdiri, kemudian JPU-nya, ketua majelis di tengah, kemudian JPU, kemudian panitera. Oke, bagus. Oke, saya ambil ya dokumennya. Ya, baik. Kemudian untuk dokumen resmi nanti kalau sudah selesai, koordinator Mas Jalu itu menyusun, walaupun datanya sudah ada di tempat saya, tapi nanti ada tanda tangan resmi. Jadi ada berita acara praktek peradilan pidana kelompok ini pada tanggal sekian-sekian jam sekian di tempat ini. Itu ya, karena itu berita acara penting bagi saya. Ya, baik, Pak. Dan nanti berita acara itu dikumpulkan di meja saya. Ya, baik Pak. Oke, bagus. Saya minta itu untuk yang fotonya kelompoknya Prodi Hukum bisa ditayangkan. Istilahnya saya foto dulu. Bisa nggak? Sebenarnya kami belum Pak. Kami juga ada dokumentasi juga Pak sih. Oke, kalau begitu bagus. Kalau kita sudah selesai praktek, saya kirimkan langsung ke Pak Mudemut juga bisa Pak. Oke, bagus. Iya, oke. Kalau begitu nanti dikirimkan ke saya. Ya, baik Pak. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Jalu selaku koordinator, mungkin koordinasi sebentar, baru nanti saya akan nilai. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya menemani kami dalam praktek. Ya. Oh iya, ini dikirim ke kelompok praktek peradilan pidana A3 ya, supaya ada teman-teman yang bisa melihat linknya, maksud saya linknya. Sudah kami kirim Pak, di grup sudah ada Pak. Oke, jadi teman-teman bisa bergabung untuk melihat. Oke, bagus. Ya, baik. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 290-PIT-B-2021-PNJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke, sudah siap. Baik, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 290 PIT-B 2021 PN Yogyakarta dengan terdakwa 1 atas nama Muhammad Fakihur Rahman, terdakwa 2 dengan
atas nama Fareza Nur Palevi, terdakwa 3 atas nama Petrus Tahta Anggriawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah terhubung dengan terdakwa Muhammad Fakihur Rahman, terdakwa Fareza Nur Palevi, dan terdakwa Tahta Anggriawan? Siap Yang Mulia, para terdakwa sudah terhubung. Terdakwa 1, apakah mendengar suara saya? Saya mendengarkannya, Pak. Untuk terdakwa 2, apakah mendengar suara saya? Saya mendengarnya, Pak. Terdakwa 3, apakah mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Baik, terima kasih. Siap Yang Mulia. Oke, juga pada persidangan hari ini tidak ada kendala teknis apapun. Oke. Karena berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020 untuk mengurangi penyebaran virus 19, maka persidangan dilakukan dengan cara daring dengan menggunakan telekonferensi. Oke. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa. Yang pertama, terdakwa 1. Berdasarkan BAP saudara, nama saudara Muhammad Fakihur Rahman, tempat tanggal lahir Sleman 25 Agustus 2001, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan warga Indonesia, alamat Jalan Veteran nomor 101 RT 5 RW 06, Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Betul itu identitas saudara? Betul Yang Mulia. Oke. Kemudian terdakwa 2, nama saudara Fareza Nur Palevi, tempat tanggal lahir Bantul 10 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan WNI, alamat Jalan Sanggerahan nomor 22 Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul itu identitas saudara? Betul Yang Mulia. Oke. Kemudian yang terakhir terdakwa 3, berdasarkan berita acara pemeriksaan saudara, nama saudara Petrus Tahta Anggriawan, tempat tanggal lahir Sleman 30 April 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan WNI, alamat Tegal Merain, Sleman Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan swasta. Benar itu identitas saudara? Benar Yang Mulia. Oke, jika benar. Oke. Saudara, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Kalau saudara sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini, saudara tahu tidak? Saudara ini dituntut oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Adi Maihana Esa. Didampingi oleh saudara Renaldi Maihana. Ya. Mungkin. Iya Yang Mulia. Oke. Betul mereka, betul. Saudara ini penasihat hukum saudara. Yang kiri ini. Betul Yang Mulia. Oke. Tolong saudara penasihat hukum, apakah saudara pasal dan bas KTA? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami selaku penasihat hukum para terdakwa yang mengikuti persidangan melalui telekonferensi tersebut, kami telah membawa surat kuasa serta bas dan KTA selaku advokat. Oke, tolong maju, saya mau lihat. Saudara penasihat hukum, ini dibawa lagi. Ya, kita membawa surat kuasa saja. Oke, baiklah. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan tuntutan dakwaannya. Siap Yang Mulia.
Saya akan membacakan pada pokoknya. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor register PDM strip 11 garing B Yogyakarta garing 2021. 1. Identitas terdakwa. 1. Nama Muhammad Fakikur Rahman, tempat tanggal lahir Sleman 25 Agustus 2021, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1. 2. Nama Fahriza Nur Palevi, tempat tanggal lahir Bantul 10 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Yang ketiga, Petrus Tahta Anggriawan, tempat tanggal lahir Sleman 30 April 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. 2. Untuk penahanan dianggap telah dibacakan. 3. Dakwaan ke-1 dianggap telah dibacakan atau kedua dianggap telah dibacakan. Yogyakarta 1 Desember 2021, Anas Miftahul Huda SH.MH. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baik, kalau mengerti, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Oke, berarti untuk eksepsi semua diserahkan ya untuk diajukan kepada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum mengajukan eksepsi? Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku penasihat hukum untuk saat ini tidak mengajukan eksepsi, mengingat para terdakwa kami telah memahami surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, Yang Mulia. Karena penasihat hukum saudara tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi kepada penuntut umum. Apakah telah siap dengan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia, untuk para saksi-saksinya. Baik, bisa kan? Baik, Yang Mulia, siap untuk para saksi dipersilahkan masuk. Para saksi, minta tolong panitera pengganti saksi-saksi untuk saat ini diajukan sekarang. Kepada saksi-saksi dipersilakan untuk masuk ruang sidang. Dan izin Yang Mulia, saksi 2 melalui video telekonferensi karena saksi 2 telah trauma dengan kejadian yang lalu. Saksi 2 yang mana? Apakah masuk di video telekonferensi? Masuk, Pak. Saksi 2. Oke, tes. Tersambung, Yang Mulia. Baik, kalau tersambung. Ini saksi yang dihadirkan ini kapasitasnya sebagai apa? Untuk saksi 1 sebagai korban, Yang Mulia. Untuk saksi 2 sebagai istri korban. Untuk saksi 3 sebagai tetangga. Untuk saksi 4 opsional Polres Yogyakarta. Baik. Saksi korban yang mana ini? Baik. Kalau yang saksi 2 ini sebagai istri korban, Yang Mulia. Oke. Untuk apa? Keterangan saksi dari JPU apakah mau dibarengkan atau sendiri-sendiri? Sebaiknya dijelaskan satu saja, Yang Mulia. Oke, berarti secara berbarengan. Bagaimana, Yang Mulia, penasihat hukum? Kami selaku penasihat hukum meminta untuk pemeriksaan saksi-saksi dilakukan secara satu persatu. Mengingat saksi 1 dan saksi 2 adalah memiliki hubungan kekerabatan sebab suami dan istri. Kami mengajukan ini karena ingin menguji para saksi. Oke.
Gimana? Cek. Hakim anggota. Ini keterangan para itu ya berkaitan. Berkaitan semua ya saya. Yang mulia. Keterangan Baik, yang mulia. baik, yang pertama di sini sebagai apa? Sebagai korban yang mulia. Korban ya. Oke, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Muhammad Rukma Ali, tempat tanggal lahir Tangerang 17 Oktober tahun 2001, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan WNI, alamat Gowongan Lor RT 1 RW 2 Jetis Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan swasta. Nah, ini identitas saudara berdasarkan BAP yang saudara berikan saat pemeriksaan di kepolisian. Apakah benar ini identitas saudara? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya siap untuk disumpah yang mulia. Baik. Panitera pengganti, tolong ambil tempat untuk sumpah. Sama hakim anggota, minta tolong dituntun untuk mengambil sumpah. Baik, majelis hakim. Baik. Cek. Baik, karena saudara saksi sudah bersedia untuk disumpah, maka saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan benar. Dan tidak lain daripada sebenarnya. Sudah cukup. Saudara telah disumpah menurut agama yang dianut. Maka untuk memberikan keterangan saudara harus secara sebenar-benarnya ya. Baik. Pertama-tama saudara kenal tidak para terdakwa? Terdakwa yang mana yang saudara kenal? Terdakwa 1. Terdakwa 1. Oke. Ini ada masalah apa sih kok saudara bisa menjadi korban pengeroyokan? Masalah hutang piutang yang mulia. Oh, hutang piutang. Oke. Apa penyebab pertama hutang piutang itu menjadi pengeroyokan? Karena sebelumnya saya dengan terdakwa sempat adu mulut yang mulia. Adu mulut. Adu mulut seperti apa itu? Untuk pertanyaannya itu karena saya telah meminta perpanjangan waktu untuk pembayaran, namun tidak diberikan. Siapa yang pertama kali membuat emosi atau tersulut emosinya itu? terdakwa 1 yang mulia. Terdakwa 1. Nah, setelah tersulut itu apa yang dilakukan oleh terdakwa 1? Terdakwa 1 dia memukul saya pas di bagian kepala yang mulia. Memukul saudara mengenai kepala. Menggunakan alat atau tangan kosong? Tangan kosong yang mulia. Tangan kosong. Ya. Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Baik, tangan kanan. Sebanyak berapa kali itu? 2 kali yang mulia. 2 kali. Kemudian yang terdakwa 2. Terdakwa 2 memakai sajam. Memakai sajam? Berupa celurit. Celurit. Iya. Saudara diapakan itu? Untuk terdakwa 2 dia menyabetkan sajamnya itu ke tangan kiri saya. Di tangan kiri. Iya. Berapa kali itu? 2 kali. Yang 2 kali sabetan. Iya. Kemudian untuk terdakwa 3 dia ikut-ikutan mengeroyok, namun memakai helm. Memakai helm. Iya benar. Oke. Nah, setelah kejadian tersebut, apakah saudara mengalami trauma atau bagaimana? Ya, saya mengalami trauma yang mulia. Trauma. Ya. Oke. Saudara sempat dirawat di rumah sakit? Sempat. Oh, sempat. Baik. Setelah kejadian itu, apakah saudara bisa melakukan aktivitas seperti biasanya?
Untuk aktivitas ya, saya bisa. Bisa, Iya. tapi Untuk mungkin traumanya terkendala. belum. Apakah terkendala saat melakukan aktivitas itu? Karena Ya. kan saudara ada luka-luka itu. Ya, kadang saya suka kepikiran yang mulia. Oh, oke. Oke. Mungkin penuntut umum bisa perlihatkan barang buktinya. Baik, siap yang mulia. Interview yang mulia, boleh saya ikut melihat? Boleh maju, penasihat hukum. Benar yang mulia. Yang dipakai oleh siapa ini? Oleh terdakwa. Terdakwa satu atau? Iya. Oh, terdakwa satu. Oke. Kalau ini? Yang itu terdakwa 2 yang mulia. Oke, terdakwa 2 ya. Iya. Terima kasih penuntut umum. Berarti benar ya itu barang buktinya? Benar yang mulia. Baik. Mungkin penuntut umum kalau ada pertanyaan yang mau diajukan kepada saksi korban. Baik, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu saudara saksi tidak membayar hutang saudara kepada pelaku selama setahun? Benar yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup. Cukup. Oke. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Saya mulai untuk saksi 1, sebenarnya hubungan Anda dengan saksi terdakwa 1 itu seberapa dekat sih? Apa hubungan? Ya, sebatas teman kerja yang mulia. Teman kerja? Ya. Sudah berapa lama Anda menjadi rekan kerja beliau ini? Sudah lama. Sudah lama? Ya, tapi saya lupa berapa lamanya karena sudah lama. Oh iya, iya. Selama tadi dari pertanyaan dari Bapak Jaksa Penuntut Umum bahwa Anda telah meminjam sejumlah nominal uang itu selama 1 tahun lamanya. Kira-kira itu udah pernah meminta perpanjangan sebelumnya atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan dan saya telah meminta perpanjangan waktu namun tidak diberikan. Itu terakhir kali sebelum adanya penganiayaan tersebut, apa Anda juga mencoba meminta kembali atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, saya tidak tahu, cuman ya saya pernah meminta namun tidak diberikan. Oh, gitu ya. Dari kami cukup ya, Mbak. Terima kasih. Oke, cukup. Mana hakim anggota? Kalau ada pertanyaan. Terima kasih majelis hakim. Untuk saudara saksi, apakah saudara sempat beretikat baik pada saat saudara mendatangi atau menghubungi terdakwa? Saya selalu beretikat baik yang mulia. Apa tanggapan mereka? Ya, tanggapannya biasa saja. Namun untuk yang kasus ini saya tidak tahu kenapa mereka tersulut emosi yang mulia. Oh baik, berarti saudara sempat ya mendatangi beliau ya? Iya. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih majelis hakim. Baik, untuk pertanyaan dari saya mungkin terkait hutang piutang ini, untuk hutang piutang ini kenapa sih untuk saksi 1 kenapa tidak membayar utang dalam jangka yang tepat waktu? Karena sedang masa pandemi. Baik, untuk lebih tahunya untuk penggunaan uang utang ini sebenarnya untuk digunakan untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari. Baik, terima kasih. Cukup. Oke. Bagaimana para terdakwa? Apakah keterangan saksi Rukma Ali ini benar? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Oke, kalau benar, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Iya. Tidak ada.
Bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Oke, cukup. Oke. Sekarang beralih ke saksi 2 ya. Ini yang melalui telekonferensi ya. Untuk saksi 2, apakah mendengar suara saya? Sudah tersambung, Pak. Baik, Yang Mulia. Baik, semoga tidak ada kendala. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari ya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, nama saudari ini Ruhdah Tufatul Ilmi, tempat tanggal lahir Sulawesi Barat 2 Februari tahun 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warganegaraan WNI, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gowongan Lor RT 1 RW 2 Jetis Yogyakarta. Apakah benar itu identitas saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, kalau benar. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, saudari bersedia tidak untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Oke, minta tolong hakim anggota untuk menuntun sumpah saudari. Baik. Saksi 2 bisa mendengar suara saya? Bisa, Yang Mulia. Oke, baik. Karena saudari saksi sudah bersedia untuk disumpah, maka saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Jadi ulang, Yang Mulia. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan menerangkan. Suaranya tidak jelas. Baik, saya ulangi ya. Demi Allah. Halo, saudara saksi. Ya, Yang Mulia. Suara saya jelas. Jelas. Baik, saya ulangi ya. Saya bersumpah Di kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari sudah bersumpah menurut agama yang saudari anut ya. Kami berharap saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oke. Pertama-tama, apa hubungan saudari dengan saksi korban ini? Saya merupakan istri dari korban, Yang Mulia. Oke, istri. Apakah saudari mengenal para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Tidak sama sekali. Tidak. Oke. Saudari tahu tidak itu masalahnya berawal dari mana? Masalah berawal dari suami saya minjam uang kepada mereka, Yang Mulia. Oke. Itu saudari tahu setelah kejadian atau sebelum kejadian? Si suami saudari itu mempunyai hutang dengan para terdakwa. Mengetahui sebelum kejadian, Yang Mulia. Oke. Pertama-tama saudara melihat suami saudari dari jarak dekat atau jarak jauh? Saya berada di sampingnya, Yang Mulia. Di samping. Iya. Apakah saudari melakukan melerai gitu? Tidak, Yang Mulia. Kenapa? Karena saya juga dalam keadaan takut. Oh, takut. Tapi berarti saudari dekat ya melihat suami saudari dikeroyok? Benar, Yang Mulia. Saudari tahu tidak korban ini dikeroyok apa aja? Dipukulkah atau ditendangkah atau di apakah? Kalau untuk terdakwa 1 itu memukul menggunakan tangan kosong, Yang Mulia. Terdakwa 1 memukul menggunakan tangan kosong. Benar, Yang Mulia. Berapa kali itu memukulnya? Sebanyak 2 kali
di bagian kepala. Sebanyak 2 kali di bagian kepala. Benar Yang Mulia. Kemudian terdakwa 2. Untuk terdakwa 2 itu menggunakan senjata tajam berupa celurit Yang Mulia. Menggunakan senjata tajam berjenis celurit. Benar Yang Mulia. Itu diapakan itu? Itu disabitkan kena pada tangan sebelah kiri suami saya. Sebanyak 2 kali. Banyak 2 kali. Oke, kemudian terdakwa 3. Awalnya terdakwa 3 menggunakan tangan kosong Yang Mulia, lalu dia menuju motor dan mengambil helm berwarna silver, lalu menghantamnya ke suami saya. Dihantam menggunakan helm. Sebanyak berapa kali itu? Sebanyak 2 kali juga Yang Mulia. Sebanyak 2 kali. Oke, setelah kejadian itu apa yang saudari perbuat, lakukan terhadap korban? Saya lalu memanggil orang-orang terdekat dan membawa suami saya ke rumah sakit. Oh, berarti setelah kejadian ini korban, saudari membantu korban yang notabene ini suami saudari, kemudian dibawa ke rumah sakit. Benar Yang Mulia. Oke, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudari Rugda? Baik, terima kasih. Saksi, apakah benar pada saat itu saudara Rukma tidak membayar hutang kepada pelaku selama 1 tahun lamanya? Benar Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudari Rugda? Ada Yang Mulia. Sebelumnya terima kasih kepada majelis hakim. Kepada saksi 2 atas nama Rugda, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke, dalam peristiwa tersebut itu kan tadi berada di sampingnya korban ya, yaitu suami Anda. Iya benar Pak. Ini kira-kira pukul berapa ya, yaitu para terdakwa ini datang ke rumah Anda? Bagaimana Pak? Pukul berapa ya? Kira-kira terdakwa ini datang ke tempat Anda dulu, kira-kira pukul berapa? Sekitar jam 3 sore Pak. 3 sore? Benar. Oke, saya lanjutkan. Waktu tidak kejadian tersebut terjadi, kira-kira siapa saja yang melihat? Apa cuma waktu itu di sana atau cuma Anda berdua dengan para terdakwa, jadinya cuma 5 orang atau ada lagi? Kalau yang saya ketahui hanya saya, suami saya, dan ada tetangga saya depan rumah yang menyaksikan Pak. Oh ya. Kemudian saya ingin tanyakan, pasca kejadian tersebut, para terdakwa ini apakah memiliki itikat baik kepada saudari ini, termasuk suami Anda? Misalnya kayak mencoba perdamaian atau bagaimana? Iya Pak, sebelumnya memberikan itikat baik. Berupa apa itu? Uang atau biaya rumah sakit langsung atau bagaimana? Berupa uang dan biaya rumah sakit Pak. Oh gitu ya. Terima kasih. Jadi dari keluarga dan uang tali asih berarti halo, dengar suara saya? Tidak bisa didengar Pak. Oke, berarti saudari pernah didatangi oleh keluarga para terdakwa untuk mengajukan perdamaian, kemudian memberikan uang tali asih gitu, pernah? Iya Pak, pernah. Kalau pernah. Mungkin anggota apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih majelis hakim. Untuk saudara saksi, apakah saudara sempat memperingati suami saudara untuk melunasi hutang-hutangnya?
Sudah Pak, saya pernah memperingati suami saya untuk membayar hutangnya. Terus tanggapannya bagaimana? Mungkin karena masalah pandemi dan perekonomian kami sementara ini tidak lancar, jadi suami saya meminta perpanjangan waktu kepada terdakwa itu, Pak. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Instruksi yang mulia. Kami dari penasihat hukum para terdakwa ingin sedikit memberikan tali asih kepada saudara saksi 1. Apa bisa? Saudara mewakili keluarga para terdakwa Ya, untuk memberikan benar sekali. uang tali asih kepada korban. Ya, benar sekali yang mulia. Enggak apa-apa. Apakah saudara menerima uang tali asih itu dari keluarga para terdakwa? Saksi korban, apakah menerima? Ya, sudah. Terima, Pak. Ya, semoga setelah persidangan ini, setelah semua masalah selesai, hubungan saudara dengan para terdakwa ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Menjadi teman yang lebih akrab. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Cukup ya. Oke. Yang beralih ke saksi 3. Saksi 3 di sini sebagai Tetangga korban yang mulia. tetangga korban. Oke, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari ya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan di kepolisian, nama saudari Anggi Anggraini, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, keluarga negaraan WNI, alamat Gowongan Lor RT 1 RW 2 Jetis Yogyakarta, pekerjaan karyawan swasta. Benar itu identitas saudari? Benar yang mulia. Oke, kalau benar. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, saudari bersedia untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Oke, minta tolong panitera pengganti untuk mengambil tempat sumpah. Kemudian hakim anggota untuk menuntun sumpah. Wis macam ya. Bro, ya macam saya nih rubah berarti. Ya, tak tahu macam. Oh, lah praktek nih kita. Oh, nyebut jurusan apa sih, Dok? Banget, duduk nama. Ini ya. Nanti aku lagi nak apa? Bro, pasal-pasal bira-bira ini. Enak apa sih, Garian? Anak Jovan, maaf teman-teman untuk off mikrofon. Maaf untuk on. Tolong teknisi tolong di-mute. Ya, karena biar tidak mengganggu jalannya persidangan. Ya, sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dilanjut. Baik, karena ada kesalahan teknisi, maka sidang dilanjutkan. Saudari saksi, karena saudari sudah bersedia untuk disumpah, maka saudari ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Saudari telah bersumpah menurut agama yang saudari anut ya. Maka untuk memberikan keterangan ini saudari harus memberikan keterangan secara sebenar-benarnya ya. Saya mengerti yang mulia. Oke. Yang pertama, hubungan saudari dengan korban ini apa? Saya sebagai tetangga korban. Tetangga korban. Ya yang mulia. Tetangga jauh atau tetangga dekat? Tetangga dekat. Rumah saudari dengan rumah korban gimana? Hanya berhadapan. Berhadapan. Rumah korban dan rumah saya. Oke. Berhadapan. Jaraknya rumah saudari dengan rumah korban berapa itu? Kira-kira hanya berapa? berbatas jalan.
Jalan. Tengah-tengahnya jalan yang mulia. 5 meter atau berapa meter? Ya 5 meteran. 5 meter ya kurang lebih. Oke. Saudari tahu tidak ini ada masalah apa toh ini yang dialami oleh korban? Terkait masalah apa? Terkait masalah pengeroyokan dan penganiayaan. Oke. Korbannya siapa? Korbannya tetangga saya. Siapa namanya? Bapak Ruhma Ali. Bapak Ruhma Ali. Oke. Pada saat kejadian itu apakah saudari melihat secara langsung? Saya melihat secara langsung yang mulia. Di mana melihatnya? Saya melihat depan teras rumah saya karena saya lagi berada di depan teras rumah saya. Oh, berarti langsung melihat langsung. Jaraknya jauh atau dekat? Dekat yang mulia. Dekat. Oke. Berarti setelah pada saat kejadian itu apa yang saudari lakukan? Apakah melerai atau mendiamkan saja? Saya sempat melerai, kemudian menenangkan istri korban karena istri korban terlihat takut. Oh, jadi saudari sempat melerai ya? Iya yang mulia. Saudari kenal tidak dengan para terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudari tahu luka-luka korban ini apa aja? Tahu yang mulia. Terus pada saat kejadian itu yang dilakukan para terdakwa saudari tahu? Tahu yang mulia. Oke. Kalau terdakwa satu ini melakukan apa aja? Terdakwa satu melakukan memukul kepala korban dengan tangan kosong. Terdakwa dua menyabatkan korban dengan senjata tajam berjenis celurit. Berapa kali itu? 2 kali mengenai tangan kiri korban. Kemudian terdakwa tiga. Terdakwa tiga itu memukul korban dengan menggunakan helm berwarna silver mengenai kepala korban sebelah kiri. Berapa kali itu mengenainya? 2 kali. 2 kali. Oke. Setelah kejadian tersebut, menurut saudari, apakah korban ini bisa melakukan aktivitas seperti biasanya? Bisa yang mulia. Bisa. Emang saudari melihat tiap hari aktivitas korban? Saya sempat melihat yang mulia. Oh, sempat melihat. Iya yang mulia. Mungkin cukup. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudari Anggi? Cukup yang mulia. Cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Yang mulia. Untuk saudari. Benar, Pak. Saya sebelumnya sudah di teras. Saya lagi minum kopi bersama sepupu saya. Ya mengetahuinya, cuman dia masih kecil. Untuk di saat itu bagaimana kondisi saat itu? Maksudnya kan itu bisa dibilang adanya percekcokan. Apa itu mengundang yang lain atau bagaimana sih kondisi yang pasca waktu di situ itu? Ya, mengundang keramaian karena istri korban sempat berteriak, lalu para tetangga dan beberapa orang yang lewat di situ sempat berhenti dan melerai. Oh, berarti dan terdakwa. Oh ya, berarti di sini itu dengan tindakan tadi itu berarti masyarakat berkumpul ya? Benar. Oh. Terus untuk kejadian itu ini apakah para pelaku ketika sudah memukul korban langsung meninggalkan pergi korban dan korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Anda ikut serta atau bagaimana? Tidak ya, tidak Pak. Tidak ikut. Ya, dari kami cukup yang mulia. Dari anggota apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia.
Ya, baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Baik, untuk pertanyaan untuk saudara saksi 3, untuk kondisi perekonomian untuk korban ini bagaimana? Apakah memang sedang terkendala pandemi atau bagaimana? Apakah saksi 3 mengetahuinya? Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia. Baik, apakah saksi 3 ini mengetahui jika saksi korban ini mempunyai hutang yang banyak? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Oh iya, baik, terima kasih. Cukup. Bagaimana para terdakwa? Apakah benar ini keterangan saksi Anggi Anggra ini? Benar, Yang Mulia. Benar? Oke. Apakah ada tanggapan dari saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ya. Oke. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Oke. Kalau cukup, beralih ke saksi 4. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara berdasarkan berita acara pemeriksaan. Nama saudara Reza Yuda Himawan, tempat tanggal lahir Bantul 20 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Banguntapan, Singosaren, Bantul, Yogyakarta, pekerjaan anggota Polri. Benar itu identitas saudara? Benar, Yang Mulia. Oke, benar. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara bersedia untuk disumpah. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia bersumpah. Oke. Minta tolong panitera pengganti untuk mengambil tempat. Anggota untuk menuntun. Baik, karena saudara sudah bersedia untuk disumpah, maka saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudara, di dalam persidangan ini saudara tahu tidak terkait apa sih ini? Terkait masalah apa? Terkait masalah pengeroyokan. Oke, saudara tahu dari mana itu? Dari laporan yang dibuat saksi 2, saudari Rukma. Yang dibuat oleh saudari Rukda. Oke. Sebelumnya, apakah saudara mengenali korban? Tidak sama sekali. Kalau itu, dengan para terdakwa, apakah saudara mengenal? Tidak juga, Yang Mulia. Oke. Pada saat saudara tahu atas laporan yang dibuat oleh saudari Rukda, apa yang saudara perbuat? Saya melakukan pengolahan TKP, Yang Mulia. Pengolahan TKP. Oke, mungkin cukup dari saya. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Baik, kepada saksi 4, saudara mengetahui adanya tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Mohon maaf, ulangi. Kepada saksi 4, dari mana saudara mengetahui adanya tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa? Dari laporan saudari Rukda. Baik, satu lagi. Apa yang saudara lakukan setelah mendapati laporan polisi? Saya menuju ke TKP, lalu menangkap dan mengamankan para terdakwa. Baik, terima kasih, itu saja. Baik, Yang Mulia. Yes. Oke, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi Reza? Ada, Yang Mulia. Untuk saksi siapa? Reza. Ya. Berarti Anda seorang anggota Polri dari Polresta Yogyakarta, benar? Benar, Pak. Oh ya. Untuk saudara 4 ini dalam tugas sebagai anggota Polri tersebut itu bagian apa sih? Apakah Anda itu
kayak inafisnya atau bagian visumnya atau bagian apanya? Sebagai opsional Polres Yogyakarta. Bagian olah TKP-nya? Ya, Pak. Oh, gitu. Dalam pengelolaan tempat kejadian tersebut, saudara ini mana barang bukti yang tadi disampaikan di persidangan tadi, itu barang buktinya itu tertinggal, terbawa, atau sengaja akan dilenyapkan, atau ada opsi-opsi lain itu? Kalau dari itu dikit barang bukti terdapat pada TKP. Oh, berarti tertinggal di situ? Ya, tertinggal. Oh, gitu. Terus pasca adanya laporan dari saksi 2 tadi atas nama Ruda tadi, yaitu istri dari korban sendiri itu, Anda itu tadi kan olah ke TKP. Berarti Anda mengetahui hasil-hasil dari TKP tersebut. Apakah itu bisa membuktikan ada kesengajaan atau ada yang lain? Kesengajaan maksudnya itu kayak bang ya? Kayak memang dia itu sengaja memang udah ada niatan buruk gitu loh. Enggak tahu saya yang itu. Oh, kurang mengerti? Kurang mengerti. Oh ya, dari kamu cukup ya? Oke, cukup. Tapi itu benar yang tadi diperlihatkan barang bukti itu yang dipakai oleh para terdakwa? Benar, Yang Mulia. Mungkin Hakim Lutfi ada pertanyaan. Bagaimana para terdakwa? Apakah benar yang disampaikan oleh saksi Reza mengenai keterangannya? Apakah benar? Bentar, Yang Mulia. Oh, oke. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Oke. Ya, tidak ada. Mungkin cukup untuk keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Oke, untuk mungkin sekarang agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Jadi untuk saat ini pemeriksaan para terdakwa ya. Untuk para saksi mungkin bisa meninggalkan ruang persidangan atau kalau mau melihat menonton persidangan bisa, tapi dipersilahkan duduk di ruang hadirin. Oke. Oke. Untuk agenda sekarang yaitu pemeriksaan keterangan terdakwa. Para terdakwa, halo? Mendengar suara saya? Mendengar, Yang Mulia. Mendengar, Yang Mulia. Apakah saudara sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya Yang Mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Siap mengikuti persidangan hari ini. Yang pertama untuk terdakwa 1 atas nama Muhammad Fakihur Rahman alias Vicky. Benar itu nama saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Yang Mulia. Kenal. Berapa lama kenalnya? Baru sekitaran 1 tahunan, Yang Mulia. 1 tahun. Itu dulu itu kenal dari mana saudara dengan korban ini? Sebatas rekan kerja aja, Yang Mulia. Oke, sebatas rekan kerja ya. Apa sih awal mula kejadian ini? Bisa saudara ceritakan kronologinya? Baik, Yang Mulia. Awal mulanya karena korban meminjam uang kepada saya senilai 100 juta rupiah. Akan tetapi korban tidak membayarnya selama 1 tahun lamanya, Yang Mulia. Oke, kemudian setelah itu berdasarkan BAP saudara kemudian adu cekcok. Nah, ini adu cekcok yang seperti apa? Adu cekcok seperti berkata-kata kasar gitu, Yang Mulia. Oke. Siapa yang berkata kasar, yang mengucapkan kata kasar terlebih dahulu? Saya, Yang Mulia.
Oh, saudara. Kemudian apa yang korban lakukan setelah mendapatkan suara kasar itu? Korban membalasnya juga yang mulia, berkata kasar juga. Oke, setelah itu apakah saudara terima atau bagaimana? Saya tidak terima yang mulia. Oke, selanjutnya setelah saudara tidak terima, kemudian saudara melakukan apa gitu? Saya mendorong korban yang mulia. Oke, mendorong. Setelah itu saya melakukan pemukulan yang mulia. Oke, pemukulan berapa kali? Sebanyak 2 kali yang mulia mengenai wajah korban. Sebanyak 2 kali mengenai wajah. Oke. Mungkin dari penuntut umum apakah ada pertanyaan untuk terdakwa Muhammad Fakihur Rahman? Sudah cukup yang mulia. Oke. Saudara penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan kami akan sampaikan di akhir setelah pemeriksaan ketiga terdakwa yang mulia. Oke. Bagaimana terdakwa Fareza Nur Palevi? Apakah benar keterangan terdakwa 1 ini? Benar yang mulia. Benar. Tanggapan? Mana yang mulia? Oke, tidak ada. Kemudian terdakwa 3, bagaimana atas keterangan terdakwa Fakihur Rahman? Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Oke. Ini dari hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Oke. Baik, terima kasih untuk terdakwa 1. Saya hanya ingin bertanyakan, apakah sebelumnya terdakwa 1 ini mempunyai dendam tersendiri kepada korban? Jadi apakah dendam itu bisa menyulut emosi Anda atau bagaimana? Saya tidak ada dendam terhadap korban yang mulia. Jadi ini murni karena sakit hati ketika korban tidak ada itikat baik membayar hutang lalu adu cekcok ya? Iya. Baik. Ini dari hakim anggota apakah ada pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim. Sedikit pertanyaan dari saya. Tadi saudara korban sudah menjelaskan bahwa dia pernah mendatangi saudara untuk memperpanjang tempo pembayaran utang. Apakah itu benar? Gimana yang mulia? Kurang jelas suaranya. Tadi saudara korban mengatakan bahwa dia sempat mendatangi saudara terdakwa untuk memperpanjang tempo pembayaran utang. Apakah itu benar? Benar yang mulia. Baik. Sebenarnya berapa nominal hutang yang dimiliki oleh korban? Nominal hutang yang dipinjam oleh korban yaitu sebesar 100 juta rupiah yang mulia. Sebelum perbuatan penganiayaan itu terjadi, dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, apakah saudara sering mendatangi kediaman korban untuk menagih hutang? Dalam jangka 1 tahun tersebut, saya sangat jarang untuk mendatangi korban yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Oke, cukup. Kemudian beralih kepada terdakwa 2, terdakwa Fareza Nur Palevi. Oke, benar nama saudara Fareza Nur Palevi? Benar yang mulia. Oke. Apa hubungan saudara dengan terdakwa Muhammad Fakihur Rahman sampai ikut serta dalam tindak pidana ini? Benar yang mulia, jadi hubungan saya dengan terdakwa 1 merupakan rekan kerja. Rekan kerja. Kalau dengan korban, apakah saudara kenal? Tidak yang mulia. Oh tidak. Oke. Pada saat melakukan pengeroyokan ini, saudara melakukan apa saja kepada korban? Saya melakukan menyabetkan senjata tajam berjenis peluru yang mulia sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali nyabet korban. Mengenai apa itu? Mengenai lengan sisi kiri yang mulia. Oke. Kalau terdakwa Fakihur Rahman ini melakukan apa? Terdakwa Fakihur Rahman melakukan pemukulan kepada korban
pemukulan sebanyak berapa kali? 2 kali yang mulia. 2 kali. Mengenai Kepala korban. Mengenai kepala korban. Oke. Kemudian setelah kejadian tersebut, saudara apakah pergi meninggalkan begitu saja atau kabur gimana? Benar yang mulia, setelah kejadian tersebut kami pergi meninggalkan rumah korban. Oke, mungkin cukup. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia, karena pertanyaannya sudah dijawab semua, dari kami tidak mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Dari saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pertanyaan dari kami akan kami sampaikan setelah pemeriksaan ketiga terdakwa. Oke. Hakim anggota? Baik, untuk terdakwa 2, seperti yang terdakwa 1 lakukan yaitu pemukulan, apakah alasan terdakwa 2 untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan dan kekerasan juga? Apakah karena sama sakit hati atau ada dendam tersendiri atau bagaimana? Kemudian saya melakukan tindakan tersebut karena sakit hati dari perkataan yang diucapkan dari korban. Ya, korban. Baik, terima kasih. Mungkin beralih ke terdakwa 3. Nama saudara Petrus Tahta Anggriawan. Benar? Benar yang mulia. Dengar ya suara saya? Dengar yang mulia. Oke. Pertama, apa hubungan saudara dengan terdakwa Fakih Rahman dengan terdakwa Fariza Nur Palevi ini? Apa hubungan saudara? Kami rekan kerja yang mulia. Rekan kerja. Oke. Saudara kenal berapa lama dengan terdakwa 1 sama terdakwa 2? Sudah lama yang mulia, sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahun. Oke. Kalau dengan korban, apakah saudara kenal? Tidak mengenal yang mulia. Tidak mengenal. Oke. Saudara berbuat apa dalam kejadian ini? Saya pertama-tama memukul korban, lalu mengambil helm dan memukulnya ke korban. Memukul, kemudian mengambil helm, kemudian memukul menggunakan helm. Iya, betul yang mulia. Pelan. Dengar? Berapa kali saudara melakukan pemukulan? Saya 2 kali yang mulia. 2 kali. Mengenai apa? Mengenai kepala korban yang mulia. Mengenai kepala korban. Oke. Kalau terdakwa 1 ini, terdakwa Fakih Rahman, ini melakukan apa kepada korban? Pemukulan yang mulia. Memukul sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Mengenai apa? Tahu nggak? Saya mengenai kepala korban yang mulia. Oke, mengenai kepala korban. Kemudian yang terdakwa Fariza Nur Palevi ini melakukan apa? Melakukan pembacokan kepada korban yang mulia. Oke, berapa kali membacok? Sebanyak 2 kali yang mulia. Sebanyak 2 kali. Oke, mungkin cukup. Untuk saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Saya rasa juga sudah cukup yang mulia karena telah disampaikan oleh yang mulia. Oke. Maka baik, saya cukup. Untuk saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke. Silahkan. Ya, terima kasih yang mulia. Untuk para terdakwa bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Baik,
Untuk para terdakwa 1, 2, dan 3, apakah saudara ini pernah dipidana sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Gimana, Pak? Belum. Diulangin, Pak. Oh ya. Bisa diulangi, Pak? Oh ya, saya ulangi. Sekalipun belum pernah dipidana ya? Belum pernah. Belum pernah. Ya, untuk saksi 1, ini sebelum adanya tindakan pengeroyokan ini ya, bisa bilang pengeroyokan ya, ini tuh emang ada niatan dari sebelumnya atau belum ada atau bagaimana? Gimana, Pak? Untuk niatan saudara itu datang ke rumah korban itu untuk apa sebenarnya? Niat awal untuk ke rumah korban, saya untuk menagih hutang yang Pak. Oh, untuk nagih hutang ya. Untuk saudara terdakwa 2 ini, apa peran Anda itu? Kenapa kok bisa ikut-ikutan di sini gitu loh? Terdakwa kedua mengikuti saya untuk menagih hutang karena rekan kerja, Pak. Oh gitu. Untuk terdakwa 2, Anda mengenal dengan korban? Mana, Pak? Mohon ulang. Terdakwa 2, Anda mengenal tidak dengan korban ini? Sebenarnya itu mengenal tidak gitu loh? Tidak, Pak. Tidak. Saya tidak mengenal. Pertanyaan yang sudah ditanyakan tidak usah dipertanyakan lagi. Mohon ini cuma untuk memperkuat argumen saja dari para terdakwa ini. Tadi sudah saya tanyakan itu. Oh ya, siap ya mulia. Perlu dipertanyakan lagi. Ya, siap ya mulia. Oke, saya pertanyaan terakhir ya mulia. Untuk saudara terdakwa 1, bisa mendengar? Bisa, Pak. Saya ingin bertanya, keterangan yang telah saudara sampaikan tadi itu apakah sudah benar sejujurnya, serta apakah Anda sudah menyesali? Keterangan yang saya jelaskan tadi, dan saya sangat menyesalinya, Pak. Sangat benar juga keterangan saya jelaskan tadi. Ya, untuk saudara terdakwa 2, dalam memberikan keterangan tadi, apakah sudah benar sejujurnya, dan apakah Anda menyesali? Benar, Pak. Saya sudah memberikan keterangan sejujurnya dan saya menyesali kejadian tersebut. Ya, untuk yang terakhir, saudara terdakwa 3, dalam memberikan keterangan tadi, apakah sudah sebenar-benarnya, sejujurnya, dan apakah Anda sudah menyesalinya? Keterangan yang saya berikan sudah sebenar-benarnya dan sejujurnya, Pak. Dan saya menyesali perbuatan saya, Pak. Baik, dari kami cukup ya, Mbak. Terima kasih banyak. Saudara-saudara ini sangat menyesali ya atas perbuatan yang saudara perbuat. Ya, menyesal ya. Sebelumnya saudara pernah punya itikat baik untuk melakukan permohonan maaf atau perdamaian kepada korban, pernah? Pernah, yang mulia. Oke, pernah. Semoga setelah persidangan ini hubungan saudara dengan korban menjadi lebih baik. Apakah saudara mempunyai dendam pada korban? Tidak ada, yang mulia. Jika tidak ada, mungkin dari hakim anggota apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke. Untuk terdakwa Muhammad Fakihur Rahman sama terdakwa Farisa Nur Palevi, bagaimana atas keterangan terdakwa Petrus Tahta ini, apakah benar? Benar, yang mulia. Benar. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, yang mulia. Yan, terdakwa Farisa Nur Palevi sama terdakwa Petrus Tahta Anggriawan, apakah keterangan dari Muhammad Fakihur Rahman benar? Benar, yang mulia. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, yang mulia. Kemudian terdakwa atas nama Petrus Tahta Anggriawan sama terdakwa Muhammad Fakihur Rahman, bagaimana keterangan terdakwa Farisa Nur Palevi, apakah benar? Benar, yang mulia. Apakah ada tanggapan? Tidak ada, yang mulia. Oke, bagaimana? Cukup? Cukup, yang mulia. Bagaimana, saudara penasihat hukum? Cukup. Oke.
Jika cukup, untuk persidangan hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi ada charge atau saksi meringankan. Saudara penasihat hukum, apakah siap saksi-saksinya? Ya, kami siap yang mulia. Kami di sini akan menghadirkan 2 saksi. Pertama atas nama Landia Natalia, serta kedua adalah Muhammad Izul Ishak. Terima kasih yang mulia. Oke. Minta tolong panitera pengganti untuk menghadirkan saksi meringankan. Untuk saksi meringankan, silakan memasuki ruang sidang. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk saksi meringankan. Kalau boleh, saya melihat kartu identitas saudara. Ya. Oke. Kembali. Saksi bernama Landia Natali Ayu dengan saudara Muhammad Izul Haq, ya. Benar nama saudara itu? Oke. Yang pertama untuk meringankan atas nama Landia Natali Ayu, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Puji Tuhan, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Kalau saudara Muhammad Izul Haq, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Oke. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah dalam memberikan dalam pemeriksaan saksi meringankan ini dijadikan satu atau sendiri-sendiri? Kami tidak keberatan jika dijadikan satu yang mulia. Terima kasih. Saudara penuntut umum, apakah keberatan jika saksi meringankan ini diperiksa secara bersamaan? Saya setuju karena memudahkan pemeriksaan persidangan ini. Oke. Betul? Oke. Baiklah, untuk bacaan saksi meringankan di yes. Yang pertama, saudari Landia Natali Ayu. Sebelum saudari memberikan ke saudari, apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Untuk menurut identitas beragama Kristen. Oke, panitera pengganti untuk mengambil tempat. Oke. Saudari Landia berdiri. Oke. Tangan kiri memegang kitab. Tangan kanan, oke, V. Hakim anggota untuk menuntun sumpah. Baik. Saudari saksi, karena saudari sudah bersedia untuk disumpah, maka saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Baik. Yang pertama ya. Saudari tahu tidak saudari dipersidangkan hari ini atas terkait masalah apa? Tahu yang mulia. Apa? Masalah apa? Pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa teman saya. Oke. Saudari kenal dengan para terdakwa? Ya, saya kenal yang mulia. Terdakwa yang mana nih? Saya kenal dengan terdakwa 1 dan kedua. Kenal dengan terdakwa 1 dan 2. Terdakwa 3 saudara tidak kenal? Tidak. Oke. Kenal apa ini? Teman apa? Kami sebagai rekan kerja yang sangat baik. Oke. Rekan kerja berapa lama? Kami sebagai rekan kerja kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke. Kalau dengan korban apakah saudari kenal?
Tidak yang mulia. Saudari tahu masalah teman saudari para terdakwa ini dari mana? Saya mengetahui dari rekan kerja saya dan penasihat hukum dari Oh, dari penasihat hukum para terdakwa. Oke. Tahu tidak sebelumnya para terdakwa ini hubungan dengan korban ini bagaimana? Tidak tahu? Tidak yang mulia. Oke, kalau tidak tahu. Untuk penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudari Landia? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Kepada saudara saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa? Mengetahui. Di mana saudara mengetahui mengenai kejadian tersebut? Dari terdakwa dan penasihat hukum. Cukup, itu saja yang saya tanyakan yang mulia. Baik, saudara pernah ada pertanyaan? Ada sedikit dari tanyakan pada saksi satu ya mulia. Untuk saksi satu, seberapa dengan hubungan Anda dengan para terdakwa tersebut, khususnya terdakwa 1 dan 2? Kami sangat dekat dengan dalam hubungan kerja. Mengetahui akar permasalahan dari perkara ini, kan tadi itu mengenai tidak adanya utang piutang ya. Anda mengetahui tidak soal itu? Tidak yang mulia. Tidak, gitu. Mengenai terus dari para terdakwa tersebut itu sebenarnya memiliki sikap bagaimana sih? Apa memang temperamen? Memang suka kekerasan atau bagaimana? Dalam penglihatan saya, terdakwa sangat baik kepada orang lain dan suka berbagi dan sangat menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Oh, berarti ini sebenarnya orang-orang sopan ya, gitu. Iya, dan gitu. mereka juga tidak emosian, tidak temperamental, bahkan tidak menggunakan narkotika. Oh, bagus. Oh iya, iya. Terima kasih, yang mulia. Baik, Hakim anggota apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Untuk saksi satu, apakah mengetahui tentang tali asi yang diberikan oleh terdakwa kepada korban? Alias, ya, saya mengetahui dalam kejadian tempo hari dalam kejadian tersebut, penasihat hukum memberi tali asih untuk perdamaian senilai 2 juta rupiah. Baik, untuk para terdakwa khususnya 1 dan 2 yang merupakan rekan kerja Anda, apakah para terdakwa ini sering minum minuman keras ketika pulang kantor ataupun sebagainya? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Menurut saudari, apakah para terdakwa ini pernah dipidana sebelumnya? Sepengetahuan saya tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Bagaimana para terdakwa? Apakah benar keterangan dari saksi meringankan atas nama Landia? Benar yang mulia. Oke. Ada tanggapan mengenai keterangan yang diajukan oleh saksi meringankan Landia ini? Tidak ada yang mulia. Oke, kalau tidak ada, beralih ke saksi meringankan atas nama Muhammad Izul Haq. Benar ya? Benar yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu menurut agama yang saudara anut. Apakah saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Oke. Panitera pengganti untuk mengambil tempat hakim anggota, sumpah. Karena saudara saksi sudah bersedia untuk disumpah, maka saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Kan atas nama Muhammad Izul Haq.
Bagaimana hubungan saudara dengan para terdakwa ini? Hubungan saya sangat baik dengan para terdakwa ya, Yang Mulia. Para terdakwa Kenal Yang Mulia. Saya mengenal semuanya Yang Mulia. mengenal semuanya ya. Nah ini saudara apa dengan para terdakwa? Hubungan saya dengan para terdakwa yaitu rekan kerja Yang Mulia. Rekan kerja. Berapa lama? Kurang lebih 4 tahun Yang Mulia. Kurang lebih 4 tahun. Berarti lebih lama daripada saksi Landia ya. Oke. Tahu Yang Mulia. Apa? Terkait perkara apa ini? Penganiayaan dan pengeroyokan. Penganiayaan, pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oke, para terdakwa yang dalam notabene teman kerja saudara. Benar Yang Mulia. Oke. Saudara kenal dengan korban? Tidak Yang Mulia. Tidak kenal. Oke. Saudara tahu tidak kalau para terdakwa ini sebagai tulang punggung keluarga atau bagaimana? Menurut saudara? Saya kurang tahu Yang Mulia, tapi yang sedikit saya tahu terdakwa satu adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga yang terdakwa satu ini. Yang terdakwa Fakihur Rahman ini. Benar Yang Mulia. Oke. Kalau yang terdakwa Farisa Nurpalevi sama terdakwa Petrus Tahta ini, saudara tidak tahu? Saya kurang tahu Yang Mulia, karena yang dekat dengan saya terdakwa satu. Oh, oke. Oke, cukup. Mungkin dari penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Oh, baik Yang Mulia, saya akan sedikit bertanya kepada saksi. Bagaimana tingkah laku para terdakwa di tempat kerja ataupun pergaulannya? Di tempat kerja tingkah laku para terdakwa dikenal sebagai orang yang baik, dan di pergaulannya dikenal sebagai orang yang humoris. Jadi semua orang menyukai para terdakwa Yang Mulia. Oh, baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Dari saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Masya Allah, dari kami ada sedikit pertanyaan untuk kami sampaikan. Oke. Saksi 2 atas nama Muhammad Izul Haq. Ahli asli mengerti, Anda mengetahui? Mengetahui, Pak. Apa Anda ikut serta sebagai perwakilan dari keluarga atau hanya mendengar dari kerabat terdakwa atau bagaimana? Saya hanya mendengar dari kerabat terdakwa. Oh, berarti Anda mendengar. Untuk saudara terdakwa satu itu bagaimana sih kondisinya ada di ya maaf untuk saksi 2 atas nama Muhammad Izul Haq, mengenai asih tadi Anda mengetahui tetapi dari kerabat terdakwa. Mengenai hutang piutang Anda ngerti? Anda mengetahui? Mengetahui Yang Mulia. Apakah dari pihak korban itu ada kayak itikat baik atau sebelumnya ada pemicu apa sehingga terdakwa yaitu rekan Anda itu bisa melakukan tidak penganiayaan tersebut? Terdakwa satu sering meminta saran kepada saya untuk menagih hutang kepada korban karena korban tidak ada itikat baik selama berhutang kurang lebih 1 tahun. Oh, berarti sebelumnya itu dipicu oleh adanya utang piutang yang tidak terselesaikan gitu ya? Benar. Oke, berarti ada sebab akibat di sini. Oke, dari kami cukup ya. Cukup. Oke. Dari hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Untuk saksi 2, apakah hutang piutang ini sudah jadi rahasia umum di tempat kerjaan saudara? Tidak Yang Mulia. Ya, berarti para terdakwa ini tidak sering untuk hutang piutang dengan orang lain ya? Benar. Ya, baik, terima kasih. Menurut saudara, apakah para terdakwa ini pernah dipidana sebelumnya?
Menurut pengetahuan saya, para terdakwa belum pernah dipidana, Yang Mulia. Kalau itu permasalahan hukum, saudara tahu tidak para terdakwa ini mempunyai permasalahan hukum sebelumnya? Saya kurang tahu, Yang Mulia. Oke. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah cukup? Ya, penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saya rasa cukup Yang Mulia. Oke. Bagaimana saudara penasihat hukum? Dari kami cukup Yang Mulia. Oke. Untuk para terdakwa, bagaimana keterangan saksi Muhammad Izzuhaq? Apakah benar? Benar Yang Mulia. Oke. Apakah ada tanggapan mengenai keterangan dari saksi Muhammad Izzuhaq? Tidak ada Yang Mulia. Oke. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Cukup untuk agenda keterangan saksi meringankan. Oke. Untuk saksi meringankan cukup. Mungkin kalau ingin melihat persidangan hari ini bisa duduk di tempat duduk hadirin. Oke, cukup. Untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap untuk tuntutan? Sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Oke. Sebelumnya mohon izin Yang Mulia, kami akan membacakan tuntutan pada pokoknya. Ya, silahkan. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk Keadilan. Nomor surat tuntutan nomor register PDS strip 15 garing SGT garing FT 1/11 garing 2021. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan perhatian hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. 1. Nama Muhammad Fakikur Rahman alias Vicky, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman 25 Agustus 2021, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Veteran 101 RT 05 RW 5 RW 6 Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk yang kedua, nama Fariza Nur Falevi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bantul 10 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Sanggrahan nomor 22 Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Yang ketiga, nama Petrus Tahta Anggriawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman 30 April 1999, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Tegal Merayan, Sleman, Yogyakarta. Fakta persidangan dianggap telah dibacakan. Yang kedua, keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Ketiga, keterangan adjudan saksi-saksi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya barang bukti dianggap telah dibacakan. Kesimpulan dianggap telah dibacakan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili para terdakwa pemeriksaan ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fakikur Rahman, Fariza Nur Falevi, dan Petrus Tahta Anggriawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan primer melanggar pasal 170 KUHP ayat 2 ke 1 dan pasal 351 ayat 1 dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fakikur Rahman, Fariza Nur Falevi, dan Petrus Tahta Anggriawan dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 1 Desember 2021, Anas Miftahul Huda, SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Bagaimana para terdakwa? Apakah saudara paham atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Oke, saudara dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi? Untuk pledoi kami serahkan kepada penasihat hukum. Oke, untuk pledoi berarti diserahkan sepenuhnya oleh penasihat hukum saudara. Bagaimana penasihat hukum untuk pledoi, apakah mau diajukan? Ya, Alhamdulillah. Untuk pledoi kami siap membacakannya. Oke. Pledoi secara tertulis atau dibacakan lisan? Untuk pledoi sebagai salinan sudah kami sampaikan kepada panitera. Baik. Panitera boleh minta PDF pledoinya dari penasihat hukum? Sudah ya? Sudah diberi PDF-nya? Oke, kalau sudah, nanti kami minta soft copy sama hard copy-nya ya. Ya, siap Yang Mulia. Oke. Berarti untuk pledoi saudara sudah siap hari ini. Oke. Bagaimana para terdakwa? Apakah sebelum penasihat hukum saudara membacakan pledoi, saudara mau memberi apa gitu pledoi sebelum pledoi? Memberi masukan apa gitu? Atau ingin membacakan pledoi secara sendiri? Pembacaan pledoi akan kami serahkan kepada penasihat hukum kami Yang Mulia. Oke, berarti untuk pledoi diserahkan pada penasihat hukum saudara. Oke, untuk pledoi bisa dibacakan. Baik, sebelumnya saya untuk pledoi kami mohon izin untuk bacaan pada pokoknya saja. Ya, silahkan. Baik, pledoi nota pembelaan terhadap tuntutan dalam perkara pidana dengan nomor perkara 290/B/2021/PN Yogyakarta. Keadilan Yogyakarta 15 November 2021. Perihal pledoi penasihat hukum perkara pidana dengan nomor perkara 290/PB/2021/PN JK. Kepada pemutus perkara sebelumnya dengan atas nama terdakwa yaitu 1. Muhammad Fakikur Rahman, 2. Fadlisah Nur Halevi, 3. Petrus Tatah Anggrawan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Renaldi Maihana SHMH selaku penasihat hukum and associate beralamat di Jalan Kodian, kilometer 6,5, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2021. Mengingat fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi meringankan yang dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sebagai penuntut pledoi ini, kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil, kami akhiri nota pembelaan pledoi ini dengan suatu keyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan tinggi hak asasi manusia. Dengan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politis penguasa dengan dalil apapun juga. Dan pada akhirnya kepadanya juga segala doa dan harapan kami pasrahkan. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan para terdakwa, maka kami memohon agar Majelis Hakim dan kami memuliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dalam putusan pidana dengan pidana seringan-ringannya atau tidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya.
Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan, semoga mendapat perhatian dan pertimbangan yang seksama dari majelis hakim, pemeriksa untuk kemudian berkenan mengabulkannya. Akhir rasa terima kasih kami haturkan pada majelis hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum yang dengan tulus ikhlas mendengarkan serta memperhatikan nota pembelaan ini. Semoga Tuhan Maha Esa berkenan meridhoi hidup kita dan senantiasa memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, 1 Desember 2021, penasihat hukum para terdakwa, Rinaldi Mayana, SHM. Terima kasih yang mulia. Baik, para terdakwa, pledoi sudah dibacakan oleh penasihat hukum saudara. Untuk penasihat hukum, saya minta hard copy karena pledoi ini menjadi bahan pertimbangan untuk majelis dalam musyawarah mengambil keputusan. Oke, untuk selanjutnya sudah saya sampaikan kepada panitia, tapi untuk saat ini jika dari majelis menginginkan kami memperbolehkannya, kami mempersiapkannya. Terima kasih. Oke. Demikian nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum saudara. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena dari pihak penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian terdakwa tidak mengajukan duplik. Untuk selanjutnya agenda musyawarah mengambil keputusan. Gimana, Hakim anggota? Baik, untuk sidang mengambil dengan agenda musyawarah majelis, mungkin sidang diskors 5 menit. Apakah keberatan penuntut umum? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik. Untuk agenda musyawarah majelis, sidang diskors 5 menit. Harus dicabut. Saya lanjutkan untuk agenda hari ini, yaitu putusan. Apakah saudara para terdakwa? Halo, para terdakwa? Para terdakwa? Sepertinya belum. Para terdakwa? Apakah mendengar suara saya? Terdakwa 2, apakah mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Terdakwa 3, apakah mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Semoga tidak ada kendala teknis ya, biar persidangan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya lanjutkan. Untuk agenda terakhir ini, agenda persidangan terakhir ini yaitu pembacaan putusan. Apakah saudara terdakwa siap untuk mendengarkan putusan? Siap yang mulia. Baik, untuk putusan, majelis hakim yang membacakan. Putusan nomor perkara 290 PIK 2021 PN Yogyakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa. Terdakwa 1, nama Muhammad Fakihur Rahman, tempat tanggal lahir Sleman, Yogyakarta, 25 Agustus 2001, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan WNI, tempat tinggal Jalan Veteran nomor 101 RT 05 RW 06 Kelurahan Warung Boto, Yogyakarta. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1. Terdakwa 2, nama Farisan Rupalevi, tempat tanggal lahir Bantul, Yogyakarta, 10 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal Jalan Sanggrahan nomor 22, Mesti Harjo, Bantul, Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Terdakwa 3, nama Petrus Tahta Anggriawan, tempat tanggal lahir Sleman, 30 April 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal Tegal Meraen, Sleman, Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Terdakwa 1 sampai dengan nomor 3 ditahan oleh penyidik Polresta Yogyakarta, dianggap dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Renaldi Mehana SHMH, advokat, dan penasihat hukum pada kantor advokat atau law firm and associate yang beralamat di Jalan Godian KM 8 Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 050 ATA SK 11 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 231 SK PIT 8/18 PN Yogyakarta tertanggal 10 November 2021. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, telah mendengar keterangan-keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta pula memperlihatkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan, menimbang bahwa oleh penuntut umum para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut dianggap dibacakan, menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut aturan agama yang dianut, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama, Muhammad Rukma Ali. 2, Rukda Tufatul Ilmi. 3, Anggi Anggraini. 4, Reza Yuda Himawan. Dianggap dibacakan, menimbang bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa 1, Muhammad Fakihur Rahman. Terdakwa 2, Farisan Nurpalevi. Terdakwa 3, Petrus Tahta Anggriawan. Dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa di persidangan saksi meringankan atau saksi adocar telah memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, saksi meringankan 1, Landia Natali Ayu Pawestari, dan saksi adocar atau saksi meringankan 2, Muhammad Izul Haq, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim sampai pada putusannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan dan menyebabkan luka-luka kepada korban. Hal-hal yang meringankan. Yang pertama, para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Yang kedua, para terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya. Yang ketiga, para terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum. Yang keempat, sudah ada permohonan maaf dan upaya perdamaian kepada korban. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sudah sepantasnya dibebani biaya perkara. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 atas nama Muhammad Fakihur Rahman alias Vicky, terdakwa 2 atas nama Fareza Nurpalevi, terdakwa 3 atas nama Petrus Tahta Anggriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan, bersama-sama melakukan kekerasan dan pengeroyokan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 atas nama Muhammad Fakihur Rahman
terdakwa 2 Faresa Nurpalevi dan terdakwa 3 Petrus Tahta Anggriawan. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 1 atas nama Muhammad Fakihur Rahman, terdakwa 2 Faresa Nurpalevi dan terdakwa 3 Petrus Tahta Anggriawan dikurangi dari penjara seluruhnya. Memerintahkan agar terdakwa 1 Muhammad Fakihur Rahman, terdakwa 2 atas nama Faresa Nurpalevi dan terdakwa 3 atas nama Petrus Tahta Anggriawan tetap berada di dalam tahanan. Yang kelima, membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dibacakan oleh Atalarsani Febrian Surya Putra, SHM Hum, selaku Ketua Majelis, Jali Pangestu, SHMH, dan Fulgensius Oscar Romero, SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti Cynthia Rosalia SH, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri pula oleh Anas Miftahul Huda, SHMH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum Renaldi Maihana. Dan pembacaan putusan para terdakwa. Demikian putusan majelis hakim diberitahukan apabila terdapat keberatan atas putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah para terdakwa mengerti atas putusan yang dibacakan? Kami mengerti, Yang Mulia. Baik, jika mengerti. Apakah saudara akan mengajukan upaya banding? Untuk itu kami serahkan kepada penasihat hukum kami, Yang Mulia. Oke, baik. Pada saudara penasihat hukum, jika para terdakwa mengajukan banding, dimohon saudara membantu para terdakwa ya. Baik, Yang Mulia. Baik, dan jika mau mengajukan request banding bisa menghubungi Pak Anitra. Baik, Yang Mulia. Oke. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 290-2021 PN Yogyakarta atas nama terdakwa 1 Muhammad Fakihur Rahman alias Vicky, terdakwa 2 Faresa Nurpalevi, dan terdakwa 3 Petrus Tahta Anggriawan dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, terima kasih untuk majelis hakim. Untuk penasihat hukum serta JPU tetap di tempat. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan kembali. Terima kasih Bapak Mudomo, sudah selesai Pak. Sudah selesai ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat kami. Ya, bagus. Waktunya cukup lama ini, hampir 2 jam lebih ya. Praktek peradilan pidana Anda. Ini paling lama ini. Paling lama, hampir 2 jam lebih. Yang pertama, saya mengucapkan selamat untuk Anda. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Oke, ya bagus. Kalau kita lihat dari proses persidangan yang Anda lakukan, praktek, dari awal, kemudian sampai putusan tadi ya, ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama,
kelompok Anda cukup berkomunikasi, koordinasi dengan baik. Sehingga praktek yang dilakukan itu lancar, gitu ya. Jadi komunikasi juga bagus. Walaupun tadi ada gangguan sedikit, tapi itu gangguan yang sifatnya teknis ya. Tapi pada dasarnya betul-betul baik itu majelis hakim, ketua maupun anggota, kemudian juga panitera itu bisa berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula penuntut umum, jaksa penuntut umum dan penasihat itu ya, penasihat hukum itu juga berjalan dengan baik. Terdakwa juga menghayati gitu ya. Kalau dia sebagai terdakwa itu. Ya, terdakwa menghayati dan menjawabnya juga dengan lancar. Nah, hanya yang sedikit saya itu mungkin tadi saya tidak mendengar. Baik pada waktu pembukaan dengan penutupan, tadi ketua majelis berapa kali palu diketokkan? 3 kali, Pak. Oke. Ada sidang pertama 3 kali ketukan, terus yang terakhir 3 kali. Oke, saya sebetulnya nggak mendengar gitu ya, karena Anda nggak membawa palu ya, sehingga kalau itu 3 kali berarti Anda sudah benar. Oke, jadi itu memang akhir dari sidang, kemudian Anda menutup 3 kali. Dengan demikian maka praktek sidang itu sudah dianggap selesai. Bagus. Dengan demikian saya cukup bangga dengan Anda bisa menjalankan tugas dengan baik, koordinasinya dengan teman-teman juga bagus, dan nanti tinggal tolong berita acara ya. Ini Mas Jalu atau Mas Atta, untuk teman-teman nanti harus ada tanda tangannya. Tanda tangan pada waktu ini. Siapa yang bertugas itu semua tanda tangan. Sehingga itu bisa saya pakai untuk nanti menentukan ujian finalnya, gitu ya. Baik, dengan demikian saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Anda berjalan dengan baik, dan ini praktek peradilan dan Anda itu seolah-olah di pengadilan dan para terdakwanya itu di lapas ya. Ini saya senang sekali ini ada tulisannya lapas di Ragunan ini ya. Ini ada ganti, tapi bagus itu. Justru itu memang seperti itu praktek dalam masa pandemi COVID memang seperti itu. Nah, jadi hanya memang tadi mestinya apakah mendengarkan gitu ya. Jadi check and balance. Tapi bagus kok. Saya sudah bisa memahami apa yang Anda maksudkan. Nah, itulah situasi persidangan seperti itu. Walaupun bisa terjadi antara penasihat hukum dengan JPU itu bisa tegang gitu ya. Tapi tadi saya juga bisa mendengarkan ada satu bagian yang cukup menarik juga. Dan ini persis minggu yang lalu kebetulan hari Selasa ya. Kemarin saya menjadi saksi ahli tipikor pra-peradilan tipikor di Wates. Dan oleh pengacara dan kebetulan ini juga senior Anda. Saya diminta untuk menjadi saksi ahli. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu dikabulkan oleh hakim, yang artinya apa? Artinya pra-peradilannya itu diterima permohonannya, sehingga statusnya yang tadinya tersangka menjadi tidak tersangka lagi. Jadi itu peranan dari saya sebagai saksi ahli, dan saya cukup senang karena kemarin sore baru dilapori bahwa putusannya pra-peradilan dari Pak Mor yang kemarin jadi saksi ahli diterima, dan pertimbangan hakim juga menggunakan kesaksian dari saya. Baik, itu pengalaman menjadi saksi ahli, dan moga-moga besok Anda juga sukses ya. Jadi pengacara advokat yang terkenal lah, pandai gitu. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan. Terima kasih Pak. Oke, ya. Selamat, dan silakan sekarang Anda sudah bisa tidur nyenyak gitu ya. Karena